Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Anak-anak Ustadz semuanya, seperti yang sudah Ustadz sampaikan pada hari Senin kemarin, bahwa hari ini kita akan membahas tentang materi perkalian. Sebelum kita lanjut, anak-anak Ustadz silahkan diambil juga buku tematiknya ya. Baik, di kelas 2, perkalian ini juga sudah kita pelajari ya, atau sudah anak-anak Ustadz pelajari. Di kelas 3 ini kita matangkan kembali agar nanti di kelas 4, 5, dan 6 lebih mantap. Masih ingat kan apa yang dimaksud dengan perkalian? Secara singkat, perkalian adalah penjumlahan berulang ya. Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Kenapa disebut penjumlahan yang berulang? Karena dalam perkalian itu misalnya 2 dikali 10 samalah pengertiannya 10 ini dijumlahkan sebanyak 2 kali. Itu 10 ditambah 10. Sama dengan berapa? 10 ditambah 10? Iya, betul. 20. Contoh lain. Misalnya 3 dikali 4 samalah pengertiannya dengan 4 ini dijumlahkan sebanyak 3 kali ya. Jadi 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 3 kali ini. 1, 2, 3 kali. Hasilnya berapa? 4 ditambah 4 ditambah 4. 4 ditambah 4, 8 ditambah 4, 12. Itu ya. Di ini perkalian itu disebut penjumlahan yang berulang. Lalu dalam perkalian berlaku namanya sifat pertukaran. Ya. Artinya sifat pertukaran. Ini contohnya yang 3 dikali 4 ini tadi. Berlaku sifat pertukaran. Pertukaran maksudnya pertukaran tempat. 3 dikali 4 sama juga hasilnya 4 dikali 3. Tetapi bentuk penjumlahan antara 3 dikali 4 dengan 4 dikali 3 tentu berbeda. Kalau ini tadi 3 dikali 4 sama dia dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 3 kali. Kalau ini berarti 3-nya dijumlahkan sebanyak 4 kali. Jadi dia menjadi 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. 4 kali ya. Ini kita tandai. Ini 1, 2, 3, 4. Dijumlahkan sebanyak 4 kali. 3 ditambah 3 berapa? 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 3, 12. Sama-sama 12. Ini hasilnya juga 12. Ini juga hasilnya 12. Ini berlaku sifat pertukaran. Ya, ditukar tempatnya. Yang di sini 3 dikali 4, ini 4 dikali 3. Hasilnya sama, tapi bentuk penjumlahannya berbeda. Ingat ya, jadi perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Ya. Berikutnya kita masuk ke
perkalian dengan bilangan yang lebih banyak. Misalnya 2 dikali 120 sama dengan berapa? Kita buat dulu bentuk penjumlahannya. Bentuk penjumlahannya berarti berapa? 120 ini, nih 120 ya, 120 ini dijumlahkan sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali. Berarti 120 ditambah 120 sama dengan berapa tuh 120 tambah 120? Kalau cara seperti ini tidak tahu, kita sudah mempelajari cara penjumlahan dengan bersusun pendek. Kita buat ya di kertas lain, misalnya 120 ditambah 120. Kita buat garis, kita buat tanda jumlahnya. 0 ditambah 0, 2 ditambah 2, 4, 1 ditambah 1, 2. Jadi 240 ya. 240. Kita hapus dulu. 240. Ya, 240. Nah, perkalian yang seperti ini dengan bilangan yang besar boleh juga kita buat dengan cara mirip-mirip dengan penjumlahan bersusun pendek. Jadi kita buat, kan tadi sudah kita jelaskan bahwa 2 dikali 120 ini boleh juga dibuat sifat pertukarannya. Sifat pertukarannya berarti berapa? 120 dikali 2. Nih, 2 dikali 120, kita tukar, berlaku sifat pertukaran 120 dikali 2. Lalu caranya adalah nih 120 dikali 2. Buat tanda kali ya. Nah, ini sama seperti penjumlahan ya. Antara satuan dengan satuannya harus sejajar dibuat. Ini karena bilangannya ratusan, makanya bilangannya ada 3. Ya, ini cuma satu aja, satuan aja dia berarti. Jadi kita kalikanlah yang pertama dulu antara 2 dengan 0. Ya, satuan dengan satuan. 2 dikali 0 sama dengan 0 ya. 0. Ingat, bilangan yang dikali dengan 0 hasilnya pasti 0 ya. Bilangan yang dikali dengan 0 hasilnya 0. 2, kemudian setelah ini ya, ini yang pertama tadi 2 ke sini dikalikan. Lalu yang kedua ini lagi 2 dikali 2 berapa? 4 ya. Lalu terakhir 2 dikali 1 sama dengan 2 ya, 240 ya. Baik, sekarang seperti yang Ustadz janjikan tadi, coba anak-anak Ustadz kita buka bukunya halaman 120 ya. 120. Coba buka halaman 120 ya. Sudah dibuka? Baik. Kita baca yang paling atas tuh, contoh. Contoh ini adalah soal cerita tentang perkalian. Soal cerita tentang perkalian. Contoh, sebuah peternakan ikan hias
dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Ustaz ulangi, ya, disimak bukunya lagi, dilihat. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Ya, 1 bulan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor. Pertanyaannya, berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Pertanyaannya, berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Ya, jawabannya coba dilihat. Masih ingatkah perkalian yang sudah kamu pelajari sebelumnya? Ini yang sudah kita pelajari tadi ya. Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 2 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan adalah 120, ya. 120. Ini Ustaz tulis. Ya. 120 ditambah 120. Ini yang sudah kita cari tadi hasilnya ya. Nah, 120 yang ini berarti ini adalah yang bulan pertama. Yang ini 120 yang ini bulan kedua. Kan yang ditanya tadi berapa jumlah ikan hias yang dihasilkan dalam waktu 2 bulan. Ini bulan kedua ya. Nah, hasilnya berapa? 240. Ya. Nah, bentuk perkalian dari penjumlahan ini adalah samalah dia dengan 2 dikali 120. Sifat pertukarannya 120 dikali 2. Hasilnya sama-sama 240. Kalau ini 120 ditambah 120, ya bentuk penjumlahannya. Yang ini 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 120 kali. Ya, 120 kali dijumlahkan duanya ini. Baik. Jadi hasil ikan hias dalam 2 bulan ya adalah 240 ekor. Ya. 240 ekor. Baik, anak-anak Ustaz semuanya, mungkin ini materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak Ustaz semuanya bisa memahaminya, dan jika ada pertanyaan boleh ditanya ya, boleh diwapri Ustaz. Dan ada tugas sedikit, silahkan dikerjakan, nanti juga kirimnya secara wapri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.